Sebelum Anda melanjutkan menonton, izinkan saya memperingatkan Anda tentang sesuatu. Apa yang akan Anda dengar mungkin akan membuat Anda sedikit tidak nyaman, bukan karena menyinggung, tetapi karena mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah disadari banyak orang. Dan begitu Anda benar-benar memahami kebenaran ini, daya tarik tidak akan pernah terlihat sama lagi. Beberapa waktu lalu, saya mengamati sesuatu yang menarik. Seorang wanita yang cerdas, peka secara emosional, dan sangat bijaksana perlahan-lahan terjebak dalam siklus emosional yang tenang. Dia tidak mengejar cinta, tidak sungguh-sungguh. Yang dia kejar adalah sesuatu yang jauh lebih halus, perasaan dipilih. Perhatian yang dia terima dari pria ini sedikit tidak konsisten, kadang-kadang hampir acuh tak acuh. Tetapi anehnya, semakin sedikit perhatian yang dia terima, semakin berharga perhatian itu di benaknya. Sekarang, sekilas ini mungkin tampak seperti kelemahan, tetapi bukan. Ini adalah psikologi. Otak manusia secara alami tertarik pada ketidakpastian. Ketika sesuatu stabil dan dapat diprediksi, pikiran kita merasa aman, tetapi tidak merasa bersemangat. Ketidakpastian, di sisi lain, menciptakan ketegangan emosional, dan ketegangan itu bisa terasa sangat kuat. Ketika perhatian tidak konsisten, otak melepaskan dopamin dalam semburan tiba-tiba. Dopamin naik, menghilang, lalu naik lagi. Roller coaster emosional ini menciptakan keterikatan yang kuat. Banyak orang salah mengartikan perasaan ini sebagai daya tarik kimiawi. Mereka menyebutnya gairah, mereka menyebutnya koneksi yang mendalam. Namun seringkali itu hanyalah reaksi otak terhadap ketidakpastian. Seiring waktu, pola ini menjadi sangat terkondisi. Banyak orang, terutama perempuan, tumbuh dewasa secara halus mempelajari keyakinan tertentu. Mereka belajar bahwa diinginkan berarti mereka berharga. Mereka belajar bahwa usaha membuktikan nilai, dan mereka belajar bahwa menoleransi ketidaknyamanan emosional entah bagaimana membuat cinta lebih dalam atau lebih bermakna. Perlahan, pikiran mulai mengacaukan perjuangan dengan pentingnya. Kerinduan mulai terasa seperti tujuan, tetapi justru disinilah filsafat kuno menawarkan peringatan yang kuat. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata bahwa saat kita membiarkan orang lain mengendalikan keadaan emosional kita, kita menyerahkan kebebasan kita. Pikirkan itu sejenak. Ketika kebahagiaan Anda bergantung pada perhatian orang lain, keheningan mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat. Ketidakkonsistenan mereka mulai mengendalikan kedamaian Anda. Keinginan menjadi seperti tali kekang. Dan yang aneh adalah, orang lain bahkan tidak perlu menariknya. Tali itu mengencang dengan sendirinya. Tetapi inilah kebenaran yang paling tidak nyaman dari semuanya, ketertarikan seringkali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sebaliknya, itu mengungkapkan sesuatu tentang diri kita. Itu mencerminkan apa yang mungkin hilang di dalam diri kita. Ketika penerimaan diri lemah, validasi dari orang lain terasa seperti oksigen. Dan ketika seseorang mengendalikan validasi itu, pikiran mulai meromantisasi mereka. Kita membayangkan mereka istimewa. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa hubungan itu dalam. Tetapi dalam banyak kasus, kita hanya menanggapi kekurangan emosional. Stoikisme tidak mempermalukan keinginan. Ia mempelajarinya, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Mengapa saya menginginkan orang ini? Apa yang sebenarnya saya harapkan dari mereka? Dan yang terpenting, apakah kedamaian saya terhubung dengan sesuatu yang tidak dapat saya kendalikan? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat melarutkan obsesi lebih cepat daripada penolakan, karena pertanyaan-pertanyaan ini memaksa kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, alih-alih mengejar hal-hal di luar. Saat harga diri mulai tumbuh, sesuatu yang menarik terjadi. Gagasan kita tentang daya tarik mulai berubah. Kekacauan kehilangan daya tariknya. Keheningan tidak lagi terasa misterius, dan ketenangan yang dulunya tampak membosankan mulai terasa kuat. Orang-orang yang stabil mulai terasa menarik.
Konsistensi mulai terasa aman dengan cara terbaik. Anda berhenti mengejar puncak emosi, dan sebaliknya, Anda mulai memilih harmoni. Anda berhenti mengacaukan intensitas dengan keintiman. Anda berhenti menyebut kecemasan sebagai gairah.